Newsman Opinion. Maskapai nasional Garuda Indonesia mencatat hutang 70 triliun rupiah dan berpotensi bertambah 1 triliun tiap bulan. Untuk itu, pemerintah punya 4 opsi. Pertama, terus menyuntikkan dana ke Garuda. Kedua, menggunakan hukum perlindungan kepailitan untuk restrukturisasi. Ketiga, merestrukturisasi Garuda dan buat maskapai nasional baru. Keempat, Garuda dilikuidasi dan sektor swasta dibiarkan mengisi kekosongan. Apa komentar Anda dan opsi mana yang terbaik? 6339160. Gini, sama dengan negara lain ya, banyak Airways airline juga lagi susah. Ini dunia global. Jadi satu adalah pesta sudah selesai. Kita nggak bisa pungkiri bahwa dalamnya masih banyak sekali tikus-tikus. Ya, ini kan masih ada kasus tuh yang penewaan, terus pesawat tuh nggak tertutup, masih banyak hal lain. Ya, kedua masalah yang sekarang dihadapi, saya kira PKPU aja, PKPU jadi di cut gitu ya, masalahnya sampai di sini diselesai, bahwa nantinya mau apakah bisnis kembali baik, itu kan pasti bisa jalan lagi. Jangan berkutat pada nama besar Garuda Indonesia, nama membawa nama bangsa, itu hal yang biasa lah. Itu namanya bisnis gak jalan masa dipertahani. 1 bulan 1 T uang pajak dari rakyat, memangnya gampang cari duit. Jadi yang make sense saja. Terima kasih. Saya tidak paham mengenai technical terms, tapi kalau menurut saya sebetulnya memang pemerintah nggak usah lagi lah ikut-ikut di kegiatan usaha yang swasta sudah bisa bermain. Ya, apalagi kalau sampai hutang 70 triliun dan setiap bulan nambah 1 triliun, lebih baik bubarkan aja dulu. Kan kalau secara brandnya adalah Garuda, PT-nya yang mungkin PT Indonesia whatever namanya. Jadi yang dibubarkan PT-nya aja, brandnya tetap dipertahankan karena sudah lama dibangun brand itu di dunia dan nggak terlalu jelek-jelek amat image-nya. Memang kesalahannya adalah manajemennya. Masa udah tahu COVID nggak tahu tindakan yang harus dilakukan, masih mempertahankan leasing segala macam biaya besar. Jadi memang bubarkan aja manajemennya, ganti yang baru. Kalau perlu pekerjakan orang asing yang ahli di bidangnya. Akan lebih murah walaupun gajinya mahal, karena pemborosan-pemborosan yang nggak perlu itu nggak ada. Terima kasih. Menurut saya mungkin paling cocok mungkin harusnya yang nomor 2 ya. Jadi ada perlindungan kepailitan, lalu dinegosiasi semua itu, karena kan sudah dibuka ya sama komisarisnya Peter Fonta ya. Banyak sekali transaksi-transaksi dari pabrik sampai ke Garuda itu ternyata markup-nya luar biasa. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalau mau dipinjam si idenya si Riza Ramli, itu mereka yang nyogok semua itu bisa dituntut juga arbitrase internasional. Dan ternyata mestinya itu bisa negosiasi ulang. Nah sekarang tinggal pemerintah ini naruh orangnya siapa berhadapan sama kreditur busuk itu. Nah kemudian juga kalau di intern operasional Garuda kan juga udah tahu ya, tahun lalu aja kan gara-gara nyeludupin Harley aja, tapi kok tindakan direktur utamanya dia kayaknya aman-aman aja tuh, nggak diapa-apain, cuma dipecat doang, tidak ada unsur pidananya, tidak dilanjutkan. Ya berarti mungkin kelihatannya Garuda ini memang udah kebanyakan penyamunnya udah kaliber kelas kakap. Di luar krediturnya kita negosiasi, di dalam mestinya ditebas semua itu mereka itu. Nah kalau misalnya ini tidak berhasil juga, ya terpaksa ya dibubarin. Itu paling buruk sekali, paling buruk. Tapi kalau saya berharap harusnya sih negosiasi bisa. Nyatanya dulu beberapa Yonan aja taruh di Garuda dah. Aku kira selesai itu, beres sama Yonan. KAI yang berantakan aja bisa rapi, apalagi Garuda. Bagi saya Yonan tepat itu taruh di situ. Tapi jangan udah rapi dikit lah itu tiba-tiba dicabut ya. Cuma gara-gara dia action dia tuh agak radikal gitu aja. Makasih. Garuda itu adalah simbol dari kebanggaan NKRI. Jadi kalau menurut saya itu harus dipertahankan. Lebih baik diambil alih aja oleh
BUMN yang kuat, dan kalau perlu mintalah Ahok untuk memimpin Garuda supaya bisa kembali profit. Demikian, terima kasih. Tentunya sebagai warga negara kita ingin maskapai penerbangan nasional kita bertahan dan selalu berkibar. Tetapi isu ini adalah isu yang harus ditangani oleh ahli dengan detail. Pernyataan atau pendapat yang menggiring opini publik dengan data yang tidak akurat, saya khawatir bisa menyesatkan. Jadi Pas FM harus selektif memilih topik-topik, jangan sampai menggiring opini yang menyesatkan, karena kita sebagai masyarakat tidak tahu sebenarnya fakta dan data yang terjadi. Kalau sampai setiap bulan bisa tambah 1 triliun, luar biasa itu pengelolaan Garuda di tangan profesional yang gajinya sejibun. Tetapi marilah kita berhati-hati, kita serahkan pada yang ahli untuk menangani apa yang terbaik untuk maskapai kebanggaan kita semua. Terima kasih. Menurut saya ya emang sedih sih Garuda itu kalau sampai dilikuidasi gitu ya. Itu kan sudah puluhan tahun kayak istilahnya maskot kita gitu. Cuma kalau sampai utang 70 triliun dan berdarah terus ya karena mungkin salah pengelolaan di awal dulu sekali ya, kita lihat aja kan direkturnya karena ketangkap OTT dan lain-lain ya, dosanya banyak lah gitu ya. Saya rasa kalau mau dicuci terus gitu jadi parasit gitu loh. Lebih baik nomor 4 kalau menurut saya, seperti Thai Airways juga kan dilikuidasi. Makasih. Kalau menurut saya Mas ya, kan berdasarkan reputasinya Garuda itu ya juga merpati gitu ya. Nah, itu dari dulu senantiasa bermasalah, belum terlibat kasus-kasus korupsi yang nggak jauh lah dari perusahaan-perusahaan BUMN yang lain ya. Dan ini kalau diterusin saya rasa ini akan menyedot uang negara atau uang rakyat juga, ini akan membuat negara ini keuangannya semakin terpuruk. Opsi pertama itu saya paling tidak setuju ya, kalau menyuntikkan dana gitu ya dengan hutang-hutang yang sampai 70 triliun setiap bulannya masih nambah, diperkirakan masih nambah 1 triliun untuk operasionalnya itu. Waduh, itu udah pasti bangkrut deh itu. Saya masih opsi yang keempat itu yang saya sangat setuju itu ya. Jadi memang harus dilikuidasi dan diserahkan kepada swasta, sehingga peranan swasta gitu akan lebih banyak di masyarakat. Demikian Pas FM. Ya, menurut saya Garuda adalah national flag carrier ya. Itu mau nggak mau membawa nama Indonesia kemana-mana gitu. Apalagi Garuda sudah pernah menyandang 5-star airline ya. Menurut saya sih opsi pertama mau tidak mau harus dipertahankan. Jadi karena masalah COVID, bukan Indonesia yang kena aja, tapi seluruh Indonesia, seluruh dunia yang kena. Demikian, terima kasih. Saya setuju dengan pendapat itu. Garuda itu kan aset negara, dari gimana pun harus dipertahankan. Perlu suntikan dana itu kan nggak makan waktu lama, karena apa, ini kan memang pandemi, seluruh penerbangan itu rugi semua, bukan hanya Garuda. Dengan catatan ikat pinggang harus dikembangkan, pengeluaran harus di minimal mungkin. Pokoknya Garuda milik pemerintah, milik Indonesia. Terima kasih. Dari 4 opsi yang ditawarkan itu, saya kira yang pertama sangat berat ya, karena harus memberikan suntikan dana, subsidi dana 1 triliun per tahunnya. Nah, ini akan terus berjalan kecuali COVID itu segera berlalu. Kemudian yang kedua dan ketiga melakukan restrukturisasi dengan pertimbangan menggunakan orang-orang baru, mungkin dengan biaya gaji pilot atau ini lebih murah. Cuma bisa nggak bertahan dengan angka-angka yang ada dalam APBN yang telah disediakan. Mungkin opsi terakhir yang keempat itu merupakan pilihan sebagai tepat ya saat ini, karena
kalau memang tidak bisa dikelola oleh pemerintah, mungkin diserahkan diakuisisi oleh perusahaan swasta. Tapi dengan catatan apakah dengan pertimbangan pemerintah yang akan memonitor atau memang diserahkan sepenuhnya kepada swasta, ini harus jadi pemikiran juga. Karena kalau sudah diambil alih, di take over swasta, berarti swasta yang mempunyai kewenangan atau otoritas yang baik untuk mengelola, sehingga pemerintah tidak mempunyai kekuasaan atau impoten terhadap kekuasaan tersebut. Saya kira demikian. Ya, saya mau sedikit berkomentar mengenai permasalahan polemik yang ada di Garuda sebagai BUMN, ya. Ya, memang kalau harusnya pemerintah bisa tegas buat BUMN yang tidak bisa menghasilkan profit buat negara, ya sebaiknya dilikuidasi saja, ditutup saja. Ya itu kan uang rakyat semua yang dipakai untuk membiayai BUMN itu, bukan uang pribadi. Ya, tetapi kalau tidak bisa menghasilkan duit buat negara, tidak menghasilkan keuntungan buat negara, ya tutup saja sudah BUMN tersebut gitu loh. Begitu aja. Ya, saya setuju yang keempat itu ya. Artinya Garuda sudah tidak ada lagi tinggal nama. Jadi itu menjadi sejarah dan menjadi catatan penting bahwa putra-putri yang pernah mengurus Garuda Indonesia ataupun industri penerbangan ternyata tidak berhasil mencatatkan hutang. Dan yang kemudian yang kedua adalah yang terbaik adalah diserahkan kepada swasta, diberikan kepada mekanisme pasar di mana terjadi persaingan yang sehat, sehingga iklim industri ini toh juga tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Mungkin dengan adanya maskapai swasta lebih bisa menjangkau area Indonesia yang begitu luas. Terima kasih. Menurut saya, seperti Bapak yang sebelumnya itu memang harus dikembalikan, bisa dioper kepada swasta. Sebetulnya ini itu suatu hal yang tragis bagi Garuda. Karena bagi saya sebagai pengguna moda angkutan udara, kita lihat sendiri ya, dari segi harga Garuda udah paling tinggi, monopoli, banyak customer. Sedangkan seperti Lion, Batik, Citylink dan lain-lainnya itu kan harganya di bawah, tapi kelihatannya mereka masih bisa survive. Jadi sebetulnya kalau memang salah satu opsi yang terbaik adalah dioperkan kepada swasta, di mana transparansi mengenai ya mungkin sewa pesawat, suku cadang, efisiensi dalam hal SDM-nya, di mana sepertinya Garuda terlalu gemuk lah. Sebagai contoh mungkin kita bisa, ya sebetulnya sih nggak terlalu baik bener ya si macam Batik, tapi efisiensi mereka dalam hal segi pelayanan kepada publik cukup efisien. Misalkan cukup dilayani 3 orang, tapi di Garuda mungkin bisa 10-12 orang. Jadi ya kembali lagi mungkin kepada pemerintah, karena ini memang sayang bener, sudah monopoli tapi masih rugi. Itu benar-benar kalau dari dagang ya sepertinya kok bisa, tapi ya bisa karena ini ya mungkin udah tahulah rahasianya di sono ya. Semua yang menguasai hajat hidup orang banyak kan itu memang biasanya dikuasai negara. Sedangkan ini penerbangan bukan kebutuhan pokok sih sebenarnya ya. Jadi sebenarnya nggak harus negara yang atur. Jadi kalau bisa sih diserahkan ke swasta aja ya. Tapi brandnya tetap Garuda, tapi restrukturisasinya itu tetap jalan ya. Orang-orangnya diganti ya. Karena saya lihat itu kan bisnisnya harus berubah ya. Kayak Lion Parcel tuh, dia sudah sebelum pandemi udah main di paket kargo gitu ya. Kenapa enggak kalau Garuda seperti itu? Terima kasih. Iya, menurut saya kalau perusahaan BUMN itu sudah merugi terus, maka kan di situ berarti kan SDM-nya itu kemungkinan ya manajemennya kurang bagus dan penuh korupsi, kemungkinan seperti itu. Kalau misalkan perusahaan ini terus dipertahankan, ini kan sebetulnya perusahaan penerbangan nasional mau nggak mau dipertahankan ya. Cuma kalau bisa pakai SDM yang baru gitu ya, karena kalau pakai SDM lama kemungkinan akan seperti ini lagi, dan jangan dijadikan permainan politik untuk menempatkan pimpinan-pimpinan di pucuknya, karena kalau untuk permainan politik atau kepentingan politik nanti tidak kemungkinan akan terjadi defisit lagi. Dirubah menjadi kargo juga bisa, tapi kan tetap SDM-nya harus yang benar-benar jujur ya, amanah, patona dan kredibel. Saya pikir seperti itu.
sebaiknya untuk Garuda itu diganti SDM-nya dulu deh, komisaris semua yang atasannya diganti semua untuk, jadi kita cari yang benar-benar profesional untuk handle Garuda dan perbaikannya. Yang kedua, kalau diserahkan swasta saya nggak setuju sih, semua diserahkan swasta, akhirnya apa? Itu kan penerbangan juga sekarang merupakan hajat hidup orang banyak juga. Kedepannya kalau diserahin swasta apa jadinya negara ini gitu. Sebaiknya diperbaiki saja, diganti SDM-nya dengan yang profesional, bukan dari parpol atau apa. Ini kan perkiraan per bulan 1 triliun ya. Nah ini kan pandemi ini kan baru berjalan 12 bulan, paling 24 bulan lah, berarti kan 12 triliun mestinya. Kok bisa sampai 70 triliun gitu, berarti sebelum pandemi juga udah rugi. Nah, ini jangan sampai seperti bank gitu yang kerampokan gitu ya. Alasan kerampokan sebenarnya dibawa cuman 100 miliar, laporannya 500 miliar gitu. Yang lainnya nggak tahu itu di kemana gitu. Nah ini bahaya juga kalau kayak gini. Ya, mungkin harus diaudit ini eksternal gimana lah, baru direstrukturisasi gitu. Kalau menurut saya sih ini Garuda udah terlalu banyak, Mbak, ini hutangnya juga terlalu banyak, kondisi perusahaannya juga dari dulu juga udah sering dengar masalah dengan keuangannya. Jadi menurut saya sih agak berat ini ya untuk melanjutkan perusahaan ini. Jadi apalagi saya lihat opsi pertama itu menyuntikkan dana, itu saya sangat tidak setuju itu. Dengan hutang yang besar begitu ya, pemerintah menyuntikkan dana akan menyengsarakan rakyat, karena uang yang dipakai kan uang negara sama aja dengan uang rakyat. Kan itu opsi yang keempat, yaitu melikuidasi. Itu jadi selesai sudah, itu nggak merongrong keuangan negara ya. Opsi yang paling baik adalah melikuidasi dan penerbangan ini diserahkan ke swasta, agar swasta lebih banyak berkembang dan menimbulkan pekerjaan baru. Ya itu terlalu ngerongrong uang negara, kas negara habisnya juga buat korupsi, perusahaan tidak berkembang. Mendingan opsi yang keempat saya setuju ya, likuidasi saja, biarkan manajemennya dipegang ambil alih oleh swasta saja, nanti bersaingnya bebas sama swasta. Habis BUMN dulu Merpati juga begitu, pilot. Sekarang Garuda ikutan. Itu nggak benar tuh. Ya sebaiknya itu deh. Terima kasih. Terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nena Amelia.